Saya akan membahas tentang 5 variabel usability by Jacob Nielsen, mengoptimalkan pengalaman pengguna dalam desain produk. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai 5 variabel usability, kita harus kenalan dulu siapa sih Jacob Nielsen itu. Jacob Nielsen adalah ahli user experience yang dikenal karena kontribusinya dalam menetapkan prinsip usability di industri teknologi. Ia adalah salah satu pendiri Nielsen Norman Group yang berfokus pada meningkatkan pengalaman pengguna melalui desain yang berbasis penelitian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang usability atau kegunaan. Usability membahas sejauh mana suatu produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dalam konteks penggunaan yang ditentukan. Produk yang dimaksud dalam konteks ini itu bisa produk digital dan produk fisik. Tapi dalam pembahasan ini, saya hanya akan membahas produk digital bisa berupa website atau aplikasi. Pentingnya memahami usability untuk menciptakan produk yang efektif dan user-friendly. Dengan fokus pada usability, desainer dapat memastikan bahwa produk tidak hanya intuitif dan mudah dipelajari, tapi juga memungkinkan pengguna mencapai tujuan mereka dengan cepat dan tanpa kesulitan, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kepuasan pengguna, mendorong loyalitas, adopsi produk, dan kesuksesan jangka panjang, serta membuat produk lebih kompetitif dan diterima dengan baik oleh audiens target. Kita masuk ke pembahasan tentang 5 variabel usability. Yang pertama ada learnability. Learnability mengacu pada seberapa mudah bagi pengguna untuk menyelesaikan tugas dasar saat pertama kali mereka menggunakan aplikasi tersebut. Kita ambil contoh aplikasi Gojek. Gojek memiliki banyak layanan, salah satunya kita ambil contoh GoFood untuk memesan makanan. Kalau kalian flashback ke belakang, kalian secara mandiri bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan tepat. Contohnya kalau kalian menggunakan GoFood, berarti hasil akhirnya adalah kalian berhasil memesan makanan atau minuman. Pertanyaannya gimana caranya? Yang pertama ada desain yang intuitif, yang kedua navigasi yang jelas, yang ketiga umpan balik yang responsif, yang keempat petunjuk dan bantuan, yang kelima pengalaman pengguna yang konsisten, yang keenam responsivitas dan kecepatan, dan yang terakhir ada aksesibilitas. Selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi mengacu pada seberapa cepat pengguna dalam menyelesaikan tugas setelah mempelajari aplikasi tersebut. Kita ambil contoh, yakni Figjam by Figma. Penggunaan kesehariannya itu menggunakan kursor mouse untuk menekan fitur-fitur yang terdapat pada Figjam. Tapi dalam hal ini, Figma menyediakan shortcut yang tentunya mempermudah pengguna untuk menggunakan aplikasi tersebut. Pertanyaannya gimana caranya? Yang pertama, desain antarmuka yang efisien. Yang kedua, optimalkan proses tugas. 3. Desain yang responsif dan cepat. Yang keempat, feedback yang jelas dan cepat. Yang kelima, pelatihan dan dukungan. Yang ketiga ada memorability, itu tentang seberapa mudah pengguna dapat mengembalikan keterampilan mereka ketika mereka kembali menggunakan desain tersebut setelah beberapa periode tidak menggunakannya. Saya ambil contoh aplikasi Ruang Guru. Jadi misalnya dalam masuk ke semester genap, itu murid telah mengalami libur panjang selama beberapa minggu, yang mana pada masa tersebut pastinya banyak sekali murid yang tidak menggunakan aplikasi ini. Dan ketika masuk ke semester baru, itu pengguna kembali lagi menggunakan aplikasi Ruang Guru. Nah, dalam hal ini penting sekali untuk Ruang Guru agar membuat desain aplikasi sedemikian rupa agar mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya ada errors. Ini berkaitan dengan jumlah kesalahan yang dibuat oleh pengguna. Yang pertama ada pengurangan kesalahan. Kita ambil contoh ini registrasi akun di mana syarat-syarat yang harus dipenuhi itu ditampilkan terlebih dahulu sehingga user itu tidak kebingungan terhadap input yang seharusnya mereka gunakan. Yang kedua ada penanganan kesalahan. Kita ambil contoh registrasi akun ketika inputan itu tidak memenuhi syarat sehingga muncul alert atau pop-up yang menandakan bahwa inputan yang dimasukkan itu tidak benar. Selanjutnya ada pemulihan dari kesalahan. Kita ambil contoh lain tentang melakukan pemesanan di mana seharusnya pada aplikasi itu terdapat button batalkan pesanan sehingga user yang tidak jadi memesan itu bisa membatalkan pesanan tersebut. Yang keempat ada umpan balik yang jelas,
Jadi ketika semua inputan itu valid dan ketika menekan tombol daftar, maka sistem merespon dengan memunculkan alert atau pop-up yang menandakan bahwa registrasinya itu berhasil. Yang terakhir ada satisfaction, itu mengacu pada seberapa menyenangkan dan memuaskan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan desain tersebut. Ini kita ambil contoh aplikasi Duolingo yang mana menggunakan desain gamification dalam penggunaan aplikasinya. Ini didesain sedemikian rupa agar pengguna itu senang berlama-lama untuk menggunakan aplikasi ini, karena Duolingo ini merupakan aplikasi belajar yang tentunya membutuhkan kekonsistenan dari pengguna Duolingo. Pertanyaannya, kenapa penting? Kita balik lagi ke pembahasan awal, meningkatkan kepuasan pengguna, tapi juga mendorong loyalitas, adopsi produk, dan kesuksesan jangka panjang di pasar. Membuat produk lebih kompetitif dan diterima dengan baik oleh audiens target.